pikiran positifnya Dewi kan, Wak. Dewi pun balik lagi ke kasur, dia pun menarik selimutnya sembari memejamkan mata. Dah tuh, malam pertama. Keesokan harinya, Dewi dan kedua anaknya kembali beraktivitas seperti biasa. Masuklah malam nih, Wak. Pada sekitar jam 9 malam, Dewi dan anak-anaknya sudah tertidur pulas nih. Pada saat sedang tertidur, tiba-tiba Dewi dikejutkan dengan suara Bima, anak yang kecil, anak masih balita tuh. Bima ini nangis kencang kali suaranya. Terbangunlah si Dewi nih kan, dan waktu dia terbangun ini, Dewi mendapati Bima sedang menangis dengan posisi matanya masih terpejam. Dewi langsung lah kan gendong si Bima dan langsung berusaha untuk menenangkan Bima. Tapi Nadia entah kenapa lagi-lagi tidak seperti biasanya, tangis Bima ini nggak kunjung reda. Biasa ku gendong bentar, ku tepuk-tepuk, ku nenenin selesai, ini ndak loh. Dewi lanjut lagi baca selawat, baca doa, tapi lagi-lagi Bima masih terus menangis, Wak. Dari tengah malam itu sampai subuh. Bayangkan sampai subuh, Wak, baru Bima ini berhenti nangis, baru dia bisa tidur balik. Nah, Dewi yang merasa kalau kedua anaknya ini bertingkah tidak biasa 2 hari belakangan ini, paginya langsung nelponlah suaminya Mas Gazi kan. Pada saat itu Dewi menceritakan kejanggalan yang mereka alami beberapa hari belakangan. Nah, Mas gini, kata siapa? Kata Mas Dewi. Kata Mas Dewi, kata Mbak Dewi. Mendengar keluhan Dewi, Mas Gazi cuman menjawab santai, Wak. Alah udahlah sayang, jangan dikait-kaitin sama hal-hal mistis, nggak ada apa-apa kok itu. Toh selama ini kalau misalnya aku dinas keluar, kalian selalu baik-baik aja kan di rumah itu, kata Mas Gazi. Iya sih Mas, tapi kok ini agak beda Mas ya, kata Dewi, Wak. Meskipun agak kecewa sama respon suaminya, Dewi berusaha untuk memaklumi. Dewi tahu betul kalau suami Akuna itu dan dia tipikalnya bukan orang-orang yang percaya sama hal-hal goib. Dan sesuai saran dari suaminya, Mbak Dewi ini pun berusaha untuk mengabaikan kejadian-kejadian tadi, kejadian-kejadian kemarin maksudnya. Tapi sayangnya, Wak, semakin lama tingkah anak-anaknya terutama Bima ini justru semakin macam nggak masuk akal, Wak. Dimana pada suatu hari di hari berikutnya nih, di malam berikutnya pada sekitar jam 1 dini hari, Dewi yang lagi tertidur pulas dikejutkan dengan suara Bima yang lagi tertawa riang. Pas Dewi buka mata, Dewi semakin dibuat heran ketika dia mendapati Bima ternyata sudah tidak ada lagi di samping dia, Wak. Yang ada waktu itu Bima ini lagi berdiri di depan jendela kamar yang memang nempel sama kasur bagian kepalanya si Dewi, dalam posisi memegangi tali sambil loncat-loncat bahagia gitu. Macam lagi ada yang ngajak main. Dewi langsung tarik tangannya Bima kan, aduh kenapa kok tiba-tiba merinding. Dewi langsung ditarik tangan Bima. Bima, kamu main sama siapa nak? Gak dijawab sama Bima. Bima masih kecil ya kan. Bima hanya terus tertawa sambil terus melihat ke arah jendela. Aduh ya Allah, serem banget. Dewi yang penasaran, dia buka itu jendela yang nempel ke kasurnya itu kan. Pas dibuka, pas ditengok, nggak ada siapa-siapa di sana. Betul-betul kosong, melompong, nggak ada. Nah, ketakutan lah si Dewi kan, dia langsung lah peluk Bima sambil juga membacakan ayat kursi di telinganya si Bima. Lama-kelamaan mata Dewi ini pun terasa berat dan beberapa saat kemudian untungnya Bima dan Dewi bisa tertidur lagi. Dah ada 3 kali nih. Nah, pas bangun keesokan harinya Dewi